Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video hari ini kita tentang mata kuliah Psikologi Kepribadian untuk semester 8 Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Pertemuan hari ini kita akan membahas dulu apa itu pengertian psikologi kepribadian. Menurut Howard, bahwa psikologi kepribadian adalah studi yang mempelajari ide-ide bahwa setiap kepribadian merupakan pola organisasi berbagai tingkah laku yang berbeda yang dimiliki oleh setiap individu. Sementara ada pengertian psikologi kepribadian Islam dikemukakan oleh Abdul Mujid, yaitu sebuah studi yang berhubungan dengan tingkah laku manusia berdasarkan pendekatan psikologis dalam relasinya dengan alam, sesamanya, dan kepada sang Kholik agar dapat meningkatkan kualitas di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, psikologi kepribadian juga sering disebut sebagai ilmu yang mempelajari tentang kepribadian manusia. Ilmu ini mempelajari tentang kepribadian manusia, baik manusia dengan sesama manusia, manusia dengan alam, dan manusia dengan Sang Pencipta. Sebuah pendapat mengemukakan bahwa kepribadian manusia dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya itu bukan yang aslinya, melainkan menggunakan tutup muka. Jadi maksudnya tidak menampakkan kepribadian yang aslinya. Mengapa demikian? Sebab manusia hidup bermasyarakat, kadang dia bertingkah untuk menutupi kelemahan yang ada pada dirinya sendiri atau tindakannya supaya bisa diterima oleh masyarakat di mana tempat dia berada. Ruang lingkup dari psikologi kepribadian, yang pertama kita akan membahas tentang karakteristik manusia. Ruang lingkup pertama ini adalah karakteristik manusia. Maksudnya apa? Yaitu psikologi ini mengungkapkan karakteristik manusia dengan cara melakukan pencatatan mengenai karakter manusia serta mencari tahu tentang hubungan antara karakter satu dengan yang lain. Pemahaman mengenai perbedaan karakter manusia inilah yang nantinya menjadi hasil dari penelitian untuk memetakan tentang perbedaan karakter antara manusia satu dengan manusia yang lain. Jadi ruang lingkupnya yang kedua yaitu penentu kepribadian. Ruang lingkup lain dari psikologi ini adalah untuk mencari tahu lebih lanjut mengenai penentu kepribadian manusia. Di kajian ini dilakukan dengan cara melihat latar belakang keluarga, pendidikan, sosial, agama, dan lainnya. Kepribadian ini tentunya sangat bergantung pada kondisi lingkungan yang ada di sekitar. Meski kadang faktor bawaan dari lahir tak dapat dihilangkan, namun kemudian kepribadian tersebut akan dikembangkan sesuai dengan kondisi lingkungan tempat tinggalnya. Yang ketiga, alasan perilaku manusia. Ruang lingkup lainnya dari psikologi kepribadian ini adalah tentang alasan perilaku manusia. Perilaku manusia biasanya sangat unik dan berbeda meskipun memiliki kesamaan dengan perilaku manusia satu dengan manusia lainnya. Penyebabnya tentu saja banyak. Namun dari itu bisa diungkapkan hal apa saja yang menjadi penyebab manusia dapat bertindak, berpikir, dan merasakan sesuatu. Melalui ini juga manusia dapat menjawab pertanyaan mengenai siapa dirinya, apa yang diinginkannya, dan apa yang harus dilakukan. Lebih jauh lagi, manusia bisa memiliki kemampuan untuk memberikan penilaian terhadap manusia lain dengan cara berbicara, bertindak, dan cara berpikir. Inilah yang jadi alasan mengapa manusia memiliki perilaku yang berbeda. Yang pertama tadi ruang lingkup tentang karakteristik manusia. Jadi manusia yang hidup di alam semesta ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda.
Karakteristik ini nanti akan diklasifikasi atau digolongkan sesuai jenisnya. Ada manusia yang cenderung senang bersosialisasi. Pada dasarnya manusia memang makhluk sosial, tetapi kadang manusia itu ada yang cenderung lebih senang hidup sendiri atau menyendiri. Ada orang yang lebih senang banyak berbaur dengan orang lain. Ada orang yang lebih senang segala sesuatu diungkapkan kepada orang lain. Ada orang yang lebih senang, beliau senang berbicara dengan orang lain, senang mengobrol dengan orang lain, tapi ada hal-hal yang harus dijaga. Itu jenis-jenis berbagai macam karakteristik manusia. Jadi pemahaman tentang perbedaan karakteristik manusia inilah yang nantinya akan menjadi hasil penelitian, yang nantinya si berbagai macam ini itu akan diklasifikasi. Jadi sebuah pemetaan berbagai macam karakteristik manusia, yang artinya setiap manusia dengan manusia yang lainnya itu berbeda. Selanjutnya yang kedua tadi kan ada penentu kepribadian. Lebih dalam dari penelitian tentang psikologi kepribadian ini, kita akan mengetahui lebih lanjut tentang kepribadian manusia ini. Kepribadian manusia ini cenderung dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, keadaan sosial sekitar, latar belakang pendidikan, bahkan bisa dipengaruhi oleh agama. Walaupun terkadang manusia itu ada manusia yang dari kecilnya diajarkan misalnya sama orang tuanya, itu dia tetap memegang teguh ajaran yang diajarkan oleh kedua orang tuanya atau di lingkungan keluarga. Walau kadang di masa remaja setiap manusia itu mengalami kontaminasi pergaulan, yaitu kadang dipengaruhi oleh lingkungan luar, dipengaruhi oleh lingkungan pertemanan, dengan siapa kita berteman, dengan siapa kita bergaul. Jadi ada manusia yang tetap teguh dengan ajaran yang ditetapkan oleh keluarga, ada juga nanti manusia yang dipengaruhi, ikut terpengaruh oleh hal-hal yang tadi Ibu sebutkan. Itu nanti yang menjadi bahan kajian di kepribadian ini. Yang terakhir nanti kita akan mengetahui tentang alasan perilaku manusia. Antara manusia dengan manusia yang lainnya kan nanti berbeda. Setiap manusia itu punya keunikan masing-masing. Biasanya seseorang berperilaku itu cenderung dipengaruhi oleh faktor lain. Faktor inilah yang nanti yang kita kaji lebih dalam, yang menjadi penentu seseorang bersikap A, misalnya seseorang bersikap B. Faktor inilah yang akan kita kaji lebih dalam dan kita telaah di mata kuliah psikologi kepribadian ini. Dari perilaku manusia sendiri, mereka nanti akan tahu siapa dirinya, siapa jati dirinya, siapa jati dirinya, apa yang dia inginkan, apa yang dia tuju, apa yang dia capai dari semua kehidupan ini. Melalui semua inilah manusia nanti akan menemukan siapa dirinya. Manusia ini akan bisa mengungkapkan apa yang dia inginkan, apa yang tidak dia inginkan, apa yang dia harus lakukan. Lebih jauh lagi, manusia nanti bisa memberikan pertanyaan atau penilaian terhadap orang lain. Jadi nanti kita itu bisa melakukan penilaian terhadap orang lain dan kita juga bisa menilai diri sendiri. Itu yang nantinya menjadi ruang lingkup kajian dari psikologi kepribadian. Dan semua inilah yang menjadi alasan kenapa setiap manusia itu berperilaku berbeda. Jadi tadi apa saja ruang lingkupnya itu ada 3. Yang pertama karakteristik manusia, yang kedua tentang kepribadian manusia atau faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian manusia, dan terakhir tentang alasan perilaku dari manusia. Kita sebagai mahasiswa manajemen pendidikan Islam, yang jadi pertanyaan besar, kenapa Prodi MPI perlu mempelajari mata kuliah psikologi kepribadian? Apa ada manfaatnya bagi kita? Apakah ada manfaatnya ketika kelak kita
sudah bekerja, apa saja manfaatnya? Berikut Ibu akan sampaikan beberapa manfaat dari kita belajar tentang psikologi kepribadian. Yang pertama, memudahkan kita untuk mengenali karakteristik orang lain. Ini penting sebab kita kan dididik atau dicetak untuk menjadi seorang manajer, untuk menjadi seorang leader, untuk menjadi seorang pemimpin, baik dalam sebuah organisasi ataupun dalam sebuah lembaga. Sebagai seorang leader, kita itu perlu memiliki kemampuan untuk membaca atau mengenali karakteristik orang di sekitar kita, karakteristik bawahan kita, atau karakteristik partner kerja kita, sehingga nantinya kita akan tahu sikap apa yang harus kita berikan kepada orang tersebut, atau lebih simpelnya sehingga kita tahu bagaimana kita bersikap terhadap partner atau bawahan atau atasan kita, sehingga nantinya kita kalau pandai kita berkomunikasi, baik mau komunikasi secara lisan maupun secara tubuh, nantinya akan mengurangi adanya permasalahan dalam organisasi yang kita pimpin. Karena kita tahu karakteristik orang-orang yang ada di sekitar kita, dan itu penting kita memiliki kemampuan itu. Yang kedua, memudahkan kita untuk beradaptasi atau bergaul dengan orang yang berbeda dengan kita. Maksudnya apa, Bu, yang berbeda? Maksud berbeda di sini yaitu berbeda kepribadiannya. Misalnya kita cenderung aktif. Misalkan kita sendiri pribadi yang cenderung aktif, cenderung senang bercerita, cenderung segala sesuatu harus satu tim, harus bersama-sama. Sementara nanti jangan heran atau jangan kaget kalau dalam satu organisasi akan ada aja orang atau seseorang yang berbeda dengan kita. Visi misi mungkin sama dengan tujuan organisasi, tetapi cara untuk mencapai ke sana kan setiap orang memiliki cara masing-masing. Maka dari itu kita sebagai leader harus mengetahui caranya mendekati seseorang yang berbeda tersebut, beradaptasi dengan dia. Makanya pentingnya kita mempelajari psikologi kepribadian agar kita memiliki kemampuan itu, kemampuan beradaptasi dengan orang yang berbeda karakteristiknya dengan kita. Lebih dalam lagi, yang ketiga, setelah kita dapat menilai kepribadian seseorang, kemudian kita tahu bagaimana cara beradaptasinya. Yang ketiga, kita harus atau kita nantinya punya perasaan mudah memahami. Yang ketiga, nanti kita punya perasaan mudah memahami ketika berinteraksi dengan seseorang yang berbeda kepribadian dengan kita. Contoh lain, misalnya nanti kita menemukan ada bawahan kita yang cenderung memiliki pribadi yang sedikit pendiam, tidak banyak berbicara, atau tidak segala sesuatu mudah diungkapkan, harus dipancing dulu baru bisa mengungkapkan. Maka kalau kita sudah memiliki ilmu ini, ilmu psikologi kepribadian, nanti kita mudah memahami karakteristik orang tersebut sehingga paham bagaimana cara mendekatinya, bagaimana berinteraksi dengan orang tersebut, seperti itu. Jadi tadi setelah tahu ada 3 tahapan, yang terakhir dapat meningkatkan kepekaan sosial. Jadi kalau orang yang sudah pernah belajar tentang psikologi, walaupun dia bukan mahasiswa psikologi, tapi sedikitnya belajar tentang ilmu psikologi, maka cenderung orang tersebut itu kepekaan terhadap sosial itu sedikit meningkat, bahkan meningkat, bukan sedikit lagi. Sehingga ketika kita bertemu dengan orang yang berbeda dengan kita, kita tidak kaget, kita tidak heran, atau orang yang bersikap menurut kita orang itu tidak bersikap baik kepada kita, kitanya tidak gampang marah, kitanya tidak langsung judgement, tapi kita akan merenung, berpikir, dan menelaah, oh mungkin orang tersebut memang begitu cara berbicaranya,
berbeda dengan kita. Mungkin kita cenderung berbicara selalu dijaga, tidak to the point, bukan tidak to the point, tapi menjaga, mencari kalimat yang pas untuk diungkapkan. Tapi tidak semua orang seperti itu. Misalnya ada partner kerja kita yang cenderung berbicara langsung to the point, kepada intinya, tidak memikirkan perasaan orang lain. Kalau kita pernah belajar ilmu psikologi, minimal 1 semester kita akan punya sedikit rasa paham. Oh, mungkin orang itu karakteristiknya seperti ini, kepribadiannya cenderung keras. Kenapa bisa keras? Mungkin beliau tinggal di keluarga yang keras, atau beliau datang dari suku mana, seperti itu. Sehingga kita paham, sehingga kita tidak mudah judgement kayak gitu. Sehingga kita paham dan kita memahami dan memaklumi bahwa antara kita dengan rekan kita berbeda, karena mungkin dilihat dari berbeda keluarga, berbeda asal daerah. Nah, seperti itu. Jadi nanti kita punya perasaan memahami, paham terhadap orang lain gitu. Jadi mungkin itu yang diharapkan dari pembelajaran psikologi kepribadian itu. Prodi MPI IAIC ingin mahasiswanya kelak ketika menerapkannya dalam dunia kehidupan ataupun dunia pekerjaan bisa memahami orang lain, bahwa setiap orang itu berbeda, seperti itu. Itu saja pengantarnya. Itu saja pengantarnya untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas semua kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.